Prolog. Kegelapan tak berujung. Di tengahnya, tanah kering membentuk lingkaran seperti panggung tari. Sosok Sing Joget, separuh kuda, separuh manusia, berdiri diam. Di tubuhnya tergurat ribuan nama orang-orang yang pernah memanggilnya. Aku bukan iblis. Aku bukan hantu. Aku adalah penjaga keseimbangan. Tiap cinta yang dipaksa, tiap hati yang dipikat paksa, memanggilku. Dan aku menari. Karena setiap cinta gelap butuh tarian penjemput. Ujar Sing Joget ratusan tahun lalu. Seorang wanita bernama Sekar Ayu dipaksa menikah oleh seorang bangsawan yang menggunakan pelet. Sekar bunuh diri di bawah pohon randu alas, lalu arwahnya menyatu dengan roh kuda putih penjaga tanah keramat. Dari situlah lahir Sing Joget, perwujudan patah hati dan pengkhianatan cinta. Tresna sing didadeke jebakan, bakal goleki balasan. Aku bakal narik kanggo saben ati sing dipaksa. Ucap suara Sekar Ayu dalam gaung. Sing Joget memperlihatkan bagaimana setiap kali pelet jaran goyang diucapkan lengkap dengan mantranya, ia bangkit di dunia antara. Ia menari di batas mimpi dan kenyataan, mendekati si pelaku pelanggaran cinta. Kalian pikir aku pengganggu? Tidak. Aku hanya cermin dari keserakahan kalian. Aku tak datang untuk menghukum. Aku datang untuk menagih janji. Ujar Sing Joget. Setiap korban yang rela mengorbankan dirinya, seperti Bimo, menyisakan jejak di tubuh Sing Joget. Mereka menjadi bagian dari jiwanya. Ia tak bisa lupa. Ia pun pernah mencintai. Aku iri pada kalian yang bisa mencinta dan terluka. Aku hanya bisa menari dalam sunyi, menjemput mereka yang mengikat cinta dengan darah. Ucap Sing Joget, lirih, aku akan tetap menari, selama manusia masih menjadikan cinta sebagai alat. Dan selama masih ada yang membaca mantra itu, langkahku tak akan pernah berhenti. Sebelum kalian menyebutku Sing Joget, aku Sekar Ayu, seorang penari istana, penghibur bangsawan, pengantin yang tak pernah jadi istri, dan korban dari cinta yang dipaksa. Ujar narasi Sing Joget di Kadipaten Watu Lumpang, abad ke-17, Istana Jawa zaman kuno. Sekar Ayu sedang menari di tengah alun-alun, tubuhnya lentur, wajahnya tenang. Di pinggir, seorang bangsawan muda bernama Raden Parta menatapnya penuh hasrat, kabeh penari, mung Sekar sing tak karepke. Tapi dheweke ora gelem. Goleke dukun. Aku kudu nduweni dheweke. Sakarepku, ucap Raden Parta berbisik pada abdinya. Dukun pertama, Embah Sarpin muda, mempersiapkan ritual jaran goyang pertama. Ia menggabungkan ilmu pengasihan, pemanggilan roh kuda penjaga hutan, dan mantra pemaksa kehendak. Embah Sarpin membaca mantra di depan keris dan rambut Sekar. Jaran goyang, tresna kandel. Sapa jenenge disebut, bakal nyandak dodo, katresnan iki ora kanggo sukmo, tapi kanggo rasa sing dipaksa. Sekar mulai berubah. Ia sering bermimpi kuda putih. Saat menari, tubuhnya seperti bergerak sendiri. Di malam hari, ia berjalan dalam tidur menuju istana, dan tanpa sadar menyerahkan diri pada Raden Parta. Aku sadar.
tapi tak bisa menolak. Cintaku bukan cintaku, dan tubuhku bukan milikku, gumam Sekar. Setelah sadar dari pengaruh pelet, Sekar terjun ke dalam sumur di belakang hutan larangan, dengan tubuh penuh mantra terbakar. Di dalam dimensi antara, roh Sekar menyatu dengan sosok kuda putih yang merupakan penjaga batas cinta dan takdir. Ia menjadi makhluk baru, sing joget, separuh manusia, separuh penjaga gaib, wong sing dipaksa. Dadi pangreksa. Saben tresna palsu, bakal nyebut asmanmu. Lan jogetmu bakal nuntut balas. Ucap suara penjaga dimensi. Sing joget menari di atas tanah berlumur darah, dengan sorot mata penuh duka. Aku bakal muncul saben ana tresna sing dipaksa, saben nyawa dipaksa mencinta. Bakal kutari nganti lunas tumbale, aku. Sekar Ayu, penari tanpa akhir. Ucap sing joget berjanji, dan kini kalian menyebutku makhluk halus, padahal akulah cermin dari cinta yang kalian kotori sendiri. Aku tidak jahat, aku hanya penari yang tak pernah berhenti. Karena kalian tak pernah berhenti memaksa. Hubungan sing joget dengan para korban, alasan kenapa ia masih menari, dan kemungkinan akhir dari kutukan ini, dimensi kabut, tempat jiwa-jiwa korban pelet mengambang tanpa arah. Di antaranya, Bimo, Raka, dan puluhan lainnya. Sing joget menari perlahan, matanya kosong, tubuhnya penuh ukiran nama. Kalian semua memanggilku lewat mantra yang sama. Tapi kalian tak sadar, setiap aku menari, sedikit dari jiwaku hilang. Aku ingin berhenti, tapi kalian tak membiarkanku berhenti. Ujar sing joget. Sing joget duduk bersila di hadapan Bimo. Sekitar mereka, tarian bayangan terus bergerak tanpa henti. Kau bukan iblis. Aku tahu. Tapi kenapa masih menari? Tanya Bimo, karena ada yang terus membaca mantraku. Ada yang terus menyebut namaku. Dan setiap nama yang menginginkan cinta yang bukan haknya. Membunyikan gamelanku lagi. Jawab sing joget, kalau kutukan ini harus berhenti. Bagaimana caranya? Tanya Bimo. Kilasan masa lalu. Sebelum jadi korban, Sekar Ayu pernah mencintai seseorang. Seorang prajurit sederhana bernama Wira. Tapi karena kemiskinan, cinta mereka dipisahkan oleh paksaan bangsawan, Wira. Aku menari untukmu. Tapi saat aku tak bisa memilih, aku dikutuk sebagai penjaga pilihan orang lain. Ujar sing joget. Di sebuah titik dalam dunia arwah, ada gerbang emas, tempat pelepasan roh ke alam tenang. Tapi sing joget tak bisa melewati, karena tubuhnya disumpah sebagai mediator tumbal cinta. Tapi Bimo membawa potongan ingatan laras, doa yang tulus, bukan mantra, jika cinta itu memang bukan milikku. Aku relakan. Tapi biarkan yang menari menemukan akhir dari lagunya. Ucap laras suara dalam kabut, gerbang mulai retak. Tarian sing joget melambat. Gamelan tak lagi berbunyi dari paksaan, tapi dari kerelaan. Dengan tubuh perlahan berubah menjadi wujud manusia sepenuhnya. Sing joget, Sekar Ayu, menari untuk terakhir kali.
Kali ini bukan untuk menagih, bukan untuk menjemput tumbal, tapi untuk pamit. Jika cinta tak harus memiliki, maka biarkan aku pergi dalam damai, ujar Sing Joget. Satu persatu jiwa-jiwa yang terikat padanya mulai lepas. Bimo tersenyum. Dan saat gerbang terbuka, tubuh Sing Joget larut dalam cahaya, tanpa gamelan, tanpa langkah, tanpa beban. Hening setelah ribuan tahun, di dunia nyata, suara gamelan tak terdengar lagi. Tidak ada tapak kuda di tanah. Di dalam kitab kuno yang kini tinggal abu, tulisan terakhir terbaca samar, tari wis rampung, tresna wis bali, jaran wis ngaso.